Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk melanjutkan pembahasan tentang hadis Arba'in Nawawi. Disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan di video ini adalah pembahasan dari apa yang telah saya pahami dari hadis ini. Jadi pembahasan ini bersifat sangat subjektif. Oke, kita masuk ke isi pembahasan dari hadis ke-13. Judulnya adalah mencintai sesama layaknya diri sendiri. Kita mulai dari sejarah atau bahasan hadisnya. Nah, hadis ini disampaikan oleh Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman yang sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama yaitu tentang kesetaraan dalam perlakuan atau kegiatan agama. Nah, maksudnya apa? Ketika kita misalnya suatu ibadah nih. Nah, kayak itu senang ketika sesama muslim itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jadi di sini tuh kita itu senang ketika orang lain itu mampu untuk menjalankan ibadah gitu. Kita bisa bareng-bareng menjalankan ibadah. Jadi kayak misal sholat berjamaah gitu. Sholat berjamaah kan itu kan gak bisa sendiri kan. Pasti minimal perlu 2 orang. Gitu. Nah, kalau dalam satu waktu di satu tempat di masjid misalnya, itu kan berjamaah banyak orang gitu. Lebih dari 10 orang misalnya, ada sampai puluhan sampai ratusan orang. Nah, kita itu senang ketika orang lain tuh mampu beribadah berjamaah gitu. Jadi mampu datang ke masjid, mampu sholat berjamaah gitu. Terus bisa dalam satu tempat yang sama gitu kan. Jadi kita bisa melihat tuh keadaan orang-orang yang ada di sekitar kita, apakah orang itu sedang sehat atau sedang sakit gitu kan. Kita bisa peduli dengan orang-orang yang sudah hadir tadi gitu. Jadi kita senang ketika mereka bisa menjalankan ibadah dan kita bisa melihat kondisi mereka bagaimana gitu keadaannya. Gitu. Jadi ketika mereka hadir kita bisa tahu bagaimana kondisinya. Antara misalnya untuk urusan dunia ataupun saat akhiratnya gitu. Urusan dunia ya saat kita lihat kondisinya bagaimana, saat akhirat ya ketika kita beribadah bareng-bareng itu. Jadi di agama Islam itu tidak ada yang tertinggal. Misalnya tidak ada yang tertinggal tuh ya nggak ada yang sendiri-sendiri gitu. Ketika sholat ya kalau bisa bareng-bareng berjamaah gitu. Nggak ada orang yang merasa tertinggal. Kan kita nggak mau kalau misalnya kita merasa tertinggal. Kayak kita misalnya satu kelompok nih, kelompok jalan duluan kita ditinggal gitu kan. Itu kan nggak ada kayak gitu, perasaan kayak gitu. Jadi kita jangan sampai meninggalkan seseorang yang ada di sekitar kita. Kalau bisa diajak untuk beribadah bareng, kenapa enggak gitu. Gitu. Ataupun saat kita menjauhi suatu larangan, gitu. Menjauhi suatu larangan tuh yang suatu yang haram gitu. Misalnya kayak mencuri. Jadi kalau kita ada orang yang mencuri, kita juga ikut sedih. Kenapa mereka itu bisa ikut atau melakukan pencurian gitu? Apa yang terjadi pada diri mereka sehingga mereka mencuri gitu. Kita itu membenci bukan orangnya, tapi membenci kenapa mereka melakukan hal tersebut. Apakah ada yang salah pada diri kita sehingga mereka melakukan hal tersebut gitu? Apakah mereka saking kekurangannya sampai mencuri gitu, saking butuhnya terus mencuri? Apakah kita nggak peduli gitu pada mereka yang membutuhkan tadi sehingga mereka harus mencuri untuk memenuhi kebutuhannya gitu kan? Jadi kita harus peduli sama orang lain juga gitu. Nah, itu pelajaran selanjutnya ya tentang berempati pada orang lain. Jadi kita harus bisa merasakan perasaan yang dialami oleh orang lain tadi. Misalnya orang lain tuh sedang senang gitu, kita ikutan senang juga. Ketika orang sedang sedih, kita juga ikutan sedih gitu. Jadi maksudnya di sini kita merasakan saat mereka senang, misalnya senang mendapat rezeki gitu, kita juga senang gitu. Ketika mereka sedih kehilangan seseorang, kita juga ikutan sedih gitu. Jadi jangan sampai kita itu tidak apa ya merasakan apa yang mereka rasakan. Karena ketika kita tidak mulai apa ya, tidak peduli atau tidak merasakan perasaan tadi, kita itu akan merasa apa ya, kayak terasingkan gitu kan. Jadi kalau misalnya kita yang lain seneng nih, kita sedih, kita malah iri gitu kan, kita malah sakit pada hatinya. Jadi hadis itu mengajarkan bahwa kita tuh tidak boleh memiliki penyakit hati atau prasangka buruk kepada orang lain. Tuh, jadi jangan sampai ketika orang lain itu mendapatkan sesuatu kayak rezeki, kayak itu iri dengan rezeki tadi gitu. Mau rezekinya itu diambil ataupun dihilangkan, jangan sampai seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita iri kepada orang lain atau berprasangka buruk pada orang lain. Karena kalau misalnya seperti itu, nanti
kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang sama seperti seperti orang-orang yang tadi yang melakukan kayak iri dengki dan sebagainya gitu. Karena Allah tuh maha mengetahui dan pasti akan mengelompokkan hamba-hambanya tadi. Jadi kalau misalnya kita berasangka buruk atau berlaku buruk pada orang lain, maka nanti kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang akan memperlakukan buruk kepada diri kita. Jadi kita tuh kalau memandang orang lain itu kayak membantang diri kita sendiri. Jadi orang itu kayak cermin. Kita tuh mau diperlakukan apa oleh orang lain. Jadi gitu, seperti itu. Jadi jangan sampai kita tuh merendahkan, terus menghina orang lain gitu. Nanti suatu saat orang lain akan berlaku seperti itu pada kita. Jadi itu kayak cermin aja gitu. Jadi nanti kalau kita berlaku seperti ini, maka orang lain juga akan berlaku seperti itu. Jadi kalau kita mau diperlakukan baik, kita mau dibantu oleh orang lain, maka kita juga harus membantu dan berlaku baik pada orang lain juga gitu. Diperlakukan sama gitu, diperlakukan setara dengan perlakuan yang kita lakukan lah. Jadi kita mau diperlakukan seperti ini, maka nanti orang lain juga akan berlaku seperti itu. Lalu kita belajar juga dari hadis ini tentang bahwa ya Islam itu tidak dibangun oleh satu orang. Jadi maksudnya di sini itu dalam hadis ini kita itu harus bergotong royong dan meringankan ya beban orang lain. Jadi di sini tuh maksudnya bergotong royong atau bekerja sama untuk meringankan orang lain, meringankan beban orang lain. Itu ketika ada orang yang susah, kita merasakan kesusahannya juga. Maka ketika orang lain susah, kita akan mencoba untuk meringankan beban mereka. Misalkan ada orang yang sangat membutuhkan makanan, maka kita harus berbagi makanan. Orang yang punya banyak makanan itu akan merasakan, oh iya, ada saudara kita yang lapar nih, kita bagi aja makanan yang punya kita gitu. Jadi kita merasakan penderitaan orang lain. Ketika kita merasakan, maka kita akan mencoba untuk membantu tadi gitu, membantu orang yang susah tadi. Nah, contohnya apa dalam misalnya beribadah ya, contohnya ibadah yang wajib misalnya yang berhubungan dengan kemanusiaan, yaitu misalnya ibadah zakat. Zakat itu kan hubungannya antara manusia ya. Orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat itu membantu orang yang tidak mampu gitu, yang tidak memiliki hak gitu di dalam harta kita. Jadi ya sekitar mungkin 2,5%. Itu mungkin angka yang kecil bagi orang-orang yang mampu tadi. Tapi bagi orang-orang yang nggak mampu, orang-orang yang butuhkan, angka 2,5% tadi itu adalah bantuan yang sangat besar. Jadi bayangkan misalnya satu orang nih 2,5%, mungkin nggak seberapa, angkanya nggak terlalu besar gitu kan. Dikalikan dengan ribuan orang, puluhan ribu, ratusan ribu hingga jutaan. Bayangkan 2,5% dari jutaan orang tadi itu bisa membantu orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan, orang-orang yang apa ya, tidak memiliki apa-apa, orang yang sangat susah dalam kehidupan sehari-harinya sehingga sangat membutuhkan bantuan tadi gitu. Jadi angka yang kecil itu akan bermakna besar bagi orang-orang yang sangat membutuhkan. Jadi jangan sampai kita meremehkan bantuan-bantuan kecil yang kita punya untuk orang-orang yang membutuhkan gitu. Jadi kita harus bisa memperlakukan orang-orang yang susah tadi itu sebagai orang-orang yang harus kita bantu, orang-orang yang apa ya, setidaknya kita peduli lah dengan orang-orang yang butuh tadi. Jangan sampai kita nggak peduli ataupun nggak menganggap mereka ada gitu, atau merendahkan mereka yang nggak punya gitu. Jangan sampai seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke pelajaran bagian selanjutnya tentang pesan dan kesimpulan. Nah, Islam bukanlah agama yang hanya bisa dinikmati oleh sebagian manusia, dan setiap muslim itu adalah saudara satu sama lain. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa saudara tidak akan mencelakakan satu sama lain dan selalu berharap kebaikan selalu datang kepada dirinya. Perasaan saling menjaga dalam perkara dunia maupun akhirat inilah yang diharapkan ada pada setiap muslim yang yang percaya pada keimanan. Jadi yang kalau misalnya mereka itu percaya atau beriman, maka mereka itu harus memperlakukan saudaranya sebagaimana dia ingin diperlakukan. Ya seperti itulah intinya. Jadi jangan sampai orang lain itu diperlakukan buruk oleh diri kita. Nanti suatu saat orang lain akan berlaku buruk juga pada diri kita. Jadi salah satu bentuk iman yaitu kita bisa memperlakukan orang lain sebagaimana orang lain bagaimana diri kita tuh ingin diperlakukan. Jadi seperti itu. Nah mungkin sekian pembahasan pribadi yang bisa saya sampaikan mengenai hadis ke-13.
dari buku Arba'in Nawawi. Sebelum saya iri, saya ingin menyampaikan bahwa jika ada kebenaran di video ini, maka itu semua bersumber dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan jika ditemukan banyak kesalahan ataupun kekurangan di video ini, maka itu semua bersumber dari diri saya pribadi. Di channel kita juga ada moto, jangan didengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya itu salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana, karena orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih bagi yang udah menyimak videonya, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afzi, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya, insya Allah.